Waalaikumsalam. Bisa kita ngobrol sebentar? Bisa, Bu. Tapi ini kayaknya agak lama, Bu. Boleh ada waktu? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ada waktu. Oh, Ada apa ya, Bu, kira-kira? ya baiklah kalau gitu. Gini, saya lihat beberapa hari ini tuh Bu Leni tuh nampak lesu aja keluar dari kelas. Saya perhatikan ada apa ini dengan Bu Leni ini sebenarnya. Jadi ada apa itu, Bu? Iya, Bu. Saya sebenarnya sebel dengan anak-anak di kelas 9A itu, Bu. Saat belajar mereka selalu bermain-main. Padahal sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah main-main di jam pelajaran saya. Kebetulan di jam pelajaran hari itu adalah pelajaran reproduksi, Bu. Jadi mereka tertawa-tawa saat saya menjelaskan, mereka berbisik-bisik. Itu yang membuat saya jadi sebel, Bu. Jadi kira-kira apa yang Bu harapkan dari kita ngobrol hari ini? Ya, kalau saya harapkan kalau kita ngobrol ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya dengan anak-anak yang ada di kelas 9A itu, Bu. Oke. Terus kira-kira apa harapan Ibu untuk anak-anak itu? Harapan saya setelah kita nanti berbincang, saya ingin anak-anak itu tidak main-main lagi, Bu, di pembelajaran saya berikutnya. Lalu pada materi reproduksi, jadi gimana ya caranya supaya pada materi reproduksi ini anak-anak tidak berbisik-bisik lagi, fokus mendengarkan penjelasan saya, seperti itu, Bu. Saya harapan saya poin mereka. Jadi fokus kita ngobrol pada hari ini tuh ingin menyelesaikan masalah ini ya, Bu ya, biar anak-anak itu fokus ketika belajar dengan Ibu gitu ya, Bu ya. Ya, Bu. Baiklah. Nah sekarang bisa Ibu ceritakan bagaimana kira-kira bagaimana cara mengatasinya atau mengantisipasi hambatan yang terjadi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Itulah ya, Bu ya. Cara mengatasi kira-kira kalau menurut saya, dari tadi saya udah menung-menung juga memikirkannya, Bu. Gimana saja yang mengatasinya ya? Mungkin karena saya sistem diskusi dan membaca modul, jadi anak-anak itu mungkin jadi kurang bersemangat. Seperti hari-hari biasanya anak-anak itu kan saya selalu mengajar dengan metode praktikum atau eksperimen, Bu. Cuma untuk reproduksi ini saya bingung karena eksperimen atau percobaannya apa untuk reproduksi materi topik reproduksi gitu, Bu. Jadi mungkin anak-anak ini jadinya mungkin kurang bersemangat gitu untuk belajar di pelajaran saya pada hari ini. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu merasa bingung bagaimana untuk praktikumnya untuk reproduksi ini ya. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Tindak lanjut kita ngobrol hari ini, saya inginnya setelah ini saya membuat video pembelajaran pada materi reproduksi. Mungkin lah ya, Bu ya, dengan menonton anak-anak jadi lebih fokus lagi gitu di pembelajaran saya, walaupun tidak praktikum ya, Bu ya. Harapan saya seperti itu sih, Bu, sebenarnya. Tindak lanjut saya pun seperti itu. Saya akan mulai dari sekarang ingin membuat video pembelajaran yang semenarik mungkin lah untuk anak-anak saya, Bu, seperti itu, Bu, agar anak-anak saya kembali antusias dan fokus lagi pada pembelajaran kita yang khususnya pada materi reproduksi. Baiklah, jadi Ibu Leni nanti fokusnya akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu ya, Bu ya. Sekarang gimana perasaan Ibu Leni setelah kita ngobrol ini? Ya, alhamdulillah ya, Bu ya, perasaan saya sekarang ini lebih plong, lega. Karena dari tadi kan saya nggak ada unek-unek saya nggak terkeluarkan, walaupun saya punya solusi tapi saya masih ragu-ragu untuk menyelesaikan dengan solusi saya. Tapi karena saya sudah berbicara dengan Ibu, jadi saya yakin gitu bahwa memang sepantasnya saya memberikan video pembelajaran yang menarik. Kedepannya saya akan hati-hati dalam menentukan metode pembelajaran yang akan saya pakai pada topik materi tertentu. Terima kasih ya, Bu Yunisa. Sama-sama, Bu, mudah-mudahan aja nanti seperti apa yang Ibu harapkan. Terima kasih juga atas waktunya, Ibu ya. Assalamualaikum, Bu Leni. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Bisa kita ngobrol sebentar? Tapi ini kayaknya agak lama, Bu. Boleh ada waktu? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ada waktu. Ada apa ya, Bu, kira-kira? Ya, baiklah kalau gitu. Gini, saya lihat beberapa hari ini tuh Bu Leni tuh nampak lesu aja keluar dari kelas. Saya perhatikan ada apa ini dengan Bu Leni ini sebenarnya. Jadi ada apa itu, Bu? Iya, Bu. Saya sebenarnya sebel dengan
anak di kelas 9A itu Bu, saat belajar mereka selalu bermain-main. Padahal sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah main-main di jam pelajaran saya. Kebetulan di jam pelajaran hari itu adalah pelajaran reproduksi Bu. Jadi mereka tertawa-tawa saat saya menjelaskan, mereka berbisik-bisik. Itu yang membuat saya jadi sebel Bu. Jadi kira-kira apa yang Bu harapkan dari kita ngobrol hari ini? Ya, kalau saya harapkan kalau kita ngobrol ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya dengan anak-anak yang ada di kelas 9A itu Bu. Oke. Terus kira-kira apa harapan Ibu untuk anak-anak itu? Harapan saya setelah kita nanti berbincang, saya ingin anak-anak itu tidak main-main lagi Bu di pembelajaran saya berikutnya, lalu pada materi reproduksi. Jadi gimana ya caranya supaya pada materi reproduksi ini anak-anak tidak berbisik-bisik lagi, fokus mendengarkan penjelasan saya. Seperti itu Bu, saya harapan saya poin mereka. Jadi fokus kita ngobrol pada hari ini tuh ingin menyelesaikan masalah ini ya Bu ya, biar anak-anak itu fokus ketika belajar dengan Ibu gitu ya Bu ya. Ya Bu. Baiklah. Nah sekarang bisa Ibu ceritakan kira-kira bagaimana cara mengatasinya atau mengantisipasi hambatan yang terjadi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu? Itulah ya Bu ya. Cara mengatasi kira-kira kalau menurut saya, dari tadi saya udah menung-menung juga memikirkannya Bu, gimana saja yang mengatasinya ya. Mungkin karena saya sistem diskusi dan membaca modul, jadi anak-anak itu mungkin jadi kurang bersemangat seperti hari-hari biasanya. Kan biasanya anak-anak itu kan saya selalu mengajar dengan metode praktikum atau eksperimen Bu. Cuma untuk reproduksinya saya bingung, karena eksperimen atau percobaannya apa untuk reproduksi materi topik reproduksi gitu Bu. Jadi mungkin anak-anak ini jadinya mungkin kurang bersemangat gitu untuk belajar di pelajaran saya pada hari ini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa bingung bagaimana untuk praktikumnya untuk reproduksinya ya. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Tindak lanjut kita ngobrol hari ini, saya inginnya setelah ini saya membuat video pembelajaran pada materi reproduksi. Mungkin lah ya Bu ya, dengan menonton anak-anak jadi lebih fokus lagi gitu di pembelajaran saya, walaupun tidak praktikum ya Bu ya. Harapan saya seperti itu sih Bu sebenarnya. Tindak lanjut saya pun seperti itu. Saya akan mulai dari sekarang ingin membuat video pembelajaran yang semenarik mungkin lah untuk anak-anak saya Bu, seperti itu Bu, agar anak-anak saya kembali antusias dan fokus lagi pada pembelajaran kita yang pada khususnya pada materi reproduksi. Baiklah, jadi Ibu Leni nanti fokusnya akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik nanti ya. Sekarang gimana perasaan Ibu Leni setelah kita ngobrol ini? Ya, perasaan saya sekarang ini lebih plong, lega. Karena dari tadi kan saya nggak keluarkan, lalu saya udah solusi tapi saya masih ragu-ragu untuk menyelesaikan dengan solusi saya. Tapi karena saya sudah berbicara dengan Ibu, jadi saya yakin gitu bahwa memang sepantasnya saya memberikan video pembelajaran yang menarik. Kedepannya saya akan hati-hati dalam menentukan metode pembelajaran yang akan saya pakai pada topik materi tertentu. Terima kasih ya Bu Inisa. Sama-sama Bu, mudah-mudahan aja nanti seperti apa yang Ibu harapkan. Terima kasih juga atas waktunya Ibu ya. Ya. Selamat siang Bu Inisa. Selamat siang Bu Leni. Assalamualaikum. Ibu Inisa, bisa kita ngobrol sebentar Ibu? Boleh Bu, bisa? Ya, ada waktunya Ibu? Ada. Tapi ini agak lama loh Bu. Ya, lama dulu. Ya, oh iya. Hari ini saya lihat Bu Inisa nggak seperti biasa loh Bu. Ibu kenapa kok muka Ibu kok agak cemberut gitu Ibu? Saya perhatikan dari tadi loh Bu, dari Ibu keluar kelas tadi. Kenapa ya Bu? Terima kasih Bu ya sudah memperhatikan saya.
Gini, sebenarnya saya itu tadi baru keluar ngajar dari kelas 8B. Jadi di situ kan minggu kemarin itu saya ngasih tugas ke anak-anak. Jadi yang mengumpulkan itu cuma ada 3 sampai 5 orang, Bu. Itulah saya jadi sakit hati rasanya. Kenapa anak-anak ini, ada apa dengan mereka? Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi apa kira-kira yang Ibu harapkan setelah kita ngobrol ini, Bu? Ya saya pengennya kalau setelah saya curhat ini nanti kita dapat solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan sebenarnya dari anak-anak Ibu yang tidak mengumpulkan tugas tadi, Bu? Saya tuh pengennya ketika saya ngasih tugas ke anak, anak itu mau mengerjakan, kemudian mereka itu mengumpulkan tepat waktu, sehingga saya pun tidak keteteran dalam memberikan nilai kepada mereka, Bu. Iya, Bu ya. Itu memang harapan kita semua ya, Bu ya, sebagai guru ya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu bisa ceritakan cara mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang terjadi sekarang ini, Bu. Iya, Bu, menurut saya gini, Bu, mungkin karena kurang kreativitasnya saya juga. Jadi kalau menurut saya cara untuk mengatasinya itu saya akan kasih tugas ke anak itu, kemudian saya akan memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengumpulkan tugas itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu ya. Mereka boleh mengumpulkan secara langsung berupa teks, mereka boleh mengumpulkan dalam bentuk video ataupun lagu-lagu seperti iya, itu, Bu. Bu. Iya, bagusnya memang seperti itu ya, Bu ya. Jadi anak-anak itu tidak terbebani, jadi mereka kan sesuai dengan kebutuhan mereka kan, Bu. Oh, sudah bagus sekali itu, Ibu, solusi atas permasalahan Ibu. Menurut Ibu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini, Bu? Iya, Bu, saya mulai sekarang ini nanti akan mencoba untuk memberikan tugas yang bervariasi kepada anak, kemudian menyuruh mereka untuk mengerjakan dan mengumpulkannya pun sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Misalnya mereka bisa mengumpulkan melalui video, ataupun lagu, ataupun melalui medsos yang mereka punya, seperti itu, Bu. Sesuai dengan minat anak ya, Bu ya. Betul, Bu. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu, Ibu. Ya. Baiklah, Bu Yunisa. Sekarang gimana perasaan Bu Yunisa setelah mencurahkan semuanya, setelah Bu Yunisa mendapatkan solusi sendiri? Jadi gimana perasaan Bu Yunisa sekarang? Ya, alhamdulillah lah, Bu, sudah merasa lega saya karena dari tadi memang saya pikir, Bu, bagaimana caranya ya. Jadi sekarang setelah saya ngobrol dengan Ibu, sekarang alhamdulillah sudah mulai lega, Bu, perasaan saya. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Ya. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Sudah Bu. memberikan ilmu kepada saya. Bu, sama-sama, Ibu. Ya.